Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan akhir dari PT Mandala Multifinance dan Adira Dinamika Multifinance. Baik, saya Farisa Ngaja, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan apa itu merger. Nah, merger adalah salah satu bentuk aksi korporasi strategis yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan pertumbuhan, efisiensi, dan peningkatan daya saing. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan Mandala Multifinance, di mana salah satu organisasi yang berdiri sejak tanggal 21 Juli 1997. Perusahaan ini juga bergerak di bidang pembiayaan komersial. Nah, perusahaan ini memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang jasa keuangan dan memiliki 274 cabang di seluruh Indonesia. Pada tahun 2005, Perseroan menjadi perusahaan publik dan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, selanjutnya ada Adira Finance, di mana yang didirikan pada tahun 1990 dan beroperasi pada tahun 1991. Adira Finance ini menyediakan beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor, pembiayaan rumah tangga, perjalanan umroh, dan dana multiguna. Per tanggal 30 September 2021, Adira Finance telah mengoperasikan 439 jaringan usaha di seluruh Indonesia dengan total piutang sebesar 39,9 triliun. Nah, ada juga jenis merger yang dimana penggabungan usaha antara PT Mandala Multifinance Tbk dan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2025 yang merupakan jenis merger horizontal yang menghasilkan entitas baru dengan struktur hukum dan operasional yang perlu dipahami secara komprehensif. Nah, ada juga bentuk merger yang dimana negosiasi yaitu penggabungan usaha yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak manajemen, pemegang saham, dan direksi kedua perusahaan, bukan pengambil alihan paksa serta beroperasi dalam industri yang sama, yaitu pembiayaan atau multifinance. Ada juga beberapa hal yang perlu diketahui sebelum melakukan merger. Yang pertama itu ada analisis strategis dan kelayakan bisnis. Yang kedua, due diligence yang komprehensif. Yang ketiga, ada aspek regulasi dan kepatuhan. Yang keempat, valuasi dan struktur transaksi. Yang kelima, ada perencanaan integrasi pasca merger. Yang keenam itu ada komunikasi dengan stakeholder. Yang ketujuh, ada manajemen risiko merger. Yang kedelapan, ada pertimbangan aspek pajak. Dan yang kesembilan, ada timeline dan milestone. Dan yang terakhir, pengukuran 10 kesuksesan merger. Halo, saya Nur Ramadhania Sundin sebagai pemateri kedua. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang alasan dilakukannya merger. Nah, alasan utama dilakukannya merger ini adalah untuk memperkuat posisi perusahaan dalam skala nasional. Melalui merger, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan daya saing, memperluas jaringan usaha, serta memperkuat struktur keuangan sehingga mampu menghadapi persaingan industri pembiayaan yang semakin ketat. Selanjutnya yaitu proses merger PT Mandala Multifinance dan juga PT Adira Dinamika Multifinance, di mana proses merger dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang penting yaitu pertama, perencanaan strategis dan persetujuan internal. Perusahaan menyusun strategi merger dan memperoleh persetujuan dari manajemen internal. Kemudian yang kedua ada kajian kelayakan merger, di mana dilakukan analisis terhadap manfaat, risiko, serta potensi keberhasilan merger. Kemudian yang ketiga ada proses due diligence, di mana pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi keuangan, hukum, dan operasional perusahaan. Kemudian ada persetujuan pemegang saham dan regulator, di mana merger harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham serta regulator yang berwenang. Kemudian yang keempat ada legal day
pemberlakuan, di mana tahap resmi dimulainya penggabungan perusahaan secara hukum. Dan yang kelima ada integrasi operasional dan bisnis, di mana proses penyatuan sistem operasional, manajemen, serta kegiatan bisnis dari kedua perusahaan. Kemudian lanjut ke peran profesional dalam proses merger, di mana di sini ada 3 peran. Yang pertama, penasihat keuangan atau financial advisor, di mana berperan dalam menilai perusahaan, menganalisis kondisi keuangan, dan memastikan merger layak dilakukan serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Kemudian yang kedua ada penasihat hukum atau legal advisor, di mana ini memastikan proses merger sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku, termasuk proses due diligence dan koordinasi dengan OJK. Kemudian yang ketiga ada penengah investasi atau arbitrase. Ini tuh mencerminkan respons dan ekspektasi pasar modal terhadap rencana serta keberhasilan proses merger. Kemudian lanjut ke alasan pemilihan PT Adira Dinamika Multifinance sebagai target merger. Nah, di sini ada 3 alasan. Yang pertama itu dari sisi skala usaha dan posisi pasar. PT Adira Dinamika Multifinance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia dengan jaringan cabang yang luas dan basis nasabah yang nasional. Kemudian alasan kedua, dari sisi portofolio produk, Adira memiliki produk pembiayaan yang lebih beragam, mulai dari pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan multiguna, hingga pembiayaan berbasis syariah. Kemudian alasan yang ketiga, dari sisi sistem dan manajemen risiko, Adira ini dikenal memiliki sistem teknologi informasi, manajemen risiko, serta tata kelola perusahaan yang matang. Nah, itu mungkin saja dari saya. Terima kasih. Baik, setelah kami melanjutkan materi mengenai pelaksanaan diligensi. Di sini ada persetujuan regulator dan pemegang saham. Tahap ini memastikan bahwa merger dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan terhadap kepentingan pemangku kepentingan. Sudah juga implementasi merger dan integrasi pasca merger. Tahap akhir mencakup implementasi merger secara hukum dan integrasi menyeluruh terhadap bisnis, operasional, teknologi informasi, dan sumber daya manusia. Proses integrasi dilakukan secara bertahap dengan prinsip menjaga kesinambungan layanan kepada konsumen. Ada juga evaluasi PT Mandala Multifinance Tbk dan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Ada 3 evaluasinya. Yang pertama itu evaluasi PT Mandala Multifinance Tbk dalam pendekatan diskon cash flow atau DCF. Evaluasi Mandala Multifinance dilakukan dengan memproyeksikan arus kas bebas atau free cash flow perusahaan untuk periode 5 tahun ke depan dengan asumsi tingkat pertumbuhan yang moderat dan disesuaikan dengan karakteristik industri pembiayaan. Terus yang kedua ada evaluasi PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Evaluasi Adira Dinamika Multifinance dilakukan dengan pendekatan diskon cash flow atau DCF dengan proyeksi arus kas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Mandala Multifinance, sejalan dengan kapasitas pembiayaan dan tingkat profitabilitas perusahaan. Terus yang C, yang terakhir itu implikasi evaluasi terhadap rencana merger. Perbedaan skala nilai yang signifikan antara PT Mandala Multifinance Tbk dan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Mandala sebagai perusahaan pengakuisisi, perbedaan evaluasi tersebut menciptakan peluang terciptanya nilai tambah melalui sinergi merger, baik dalam bentuk efisiensi biaya operasional, peningkatan pendapatan melalui peluasan basis nasabah, maupun optimalisasi jaringan distribusi. Sudah juga dinegosiasi merger antara PT Mandala Multifinance Tbk dan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Ada 4 negosiasi. Yang pertama itu fokus utama negosiasi. Di sini itu proses negosiasi merger antara PT Mandala Multifinance Tbk dan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk itu adalah penentuan nilai transaksi dan struktur kepemilikan pasca merger. Terus yang kedua ada negosiasi harga dan struktur transaksi. Dalam negosiasi harga, Adira Dinamika Multifinance Tbk cenderung menggunakan pendekatan konservatif dengan berpedoman pada valuasi berbasis arus kas dan membanding industri. Sebaliknya, Mandala Multifinance menekankan potensi sinergi operasional dalam peluang ekspansi pasca pasar sebagai dasar untuk memperoleh harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, negosiasi manajemen dan tata kelola pasca merger. Negosiasi diarahkan pada penetapan struktur organisasi pasca merger yang seimbang dengan tetap.
Terus yang keempat, negosiasi terkait risiko dan jaminan. Negosiasi juga mencakup pembahasan mengenai alokasi risiko pemberian jaminan. Adira sebagai pihak pengakuisisi berupaya memperoleh jaminan bahwa tidak terdapat kewajiban tersembunyi mulai dari risiko hukum maupun masalah kualitas aset yang dapat merugikan perusahaan pasca merger. Terus yang terakhir, teknik penelitian. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis keuangan perusahaan atau valuation analysis dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan, laporan keuangan, serta informasi publik perusahaan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja. Selanjutnya di sini ada negosiasi merger antara PT Mandala Multifinance Tbk dan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Yang pertama, fokus pada utama negosiasi proses negosiasi merger antara PT Mandala Multifinance Tbk dan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk adalah penentuan nilai transaksi dan struktur kepemilikan pasca merger. Selanjutnya B, negosiasi harga dan struktur transaksi. Dalam negosiasi harga, Adira Dinamika Multifinance cenderung menggunakan pendekatan konservatif dengan berpedoman pada hasil valuasi berbasis arus kas dan pembagian industri sebaliknya. Mandala Multifinance menekankan potensi sinergi operasional dan peluang ekspansi pasar sebagai dasar untuk memperoleh harga yang lebih tinggi. C. Negosiasi manajemen dan tata kelola pasca merger. Negosiasi diarahkan pada menetapkan struktur organisasi pasca merger yang seimbang dengan tetap. D. Negosiasi terkait risiko dan jaminan. Negosiasi juga mencakup pembahasan mengenai alokasi risiko dan pemberian jaminan. Adira sebagai pihak pengakuisisi berupaya memperoleh jaminan bahwa tidak terdapat kewajiban tersembunyi, risiko hukum maupun masalah kualitas aset yang dapat merugikan perusahaan pasca merger. Selanjutnya, teknik penelitian. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis keuangan perusahaan dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan, laporan keuangan, serta informasi publik perusahaan. Next, penilaian nilai perusahaan berdasarkan model pertumbuhan dividen. Dalam konteks keuangan korporasi, nilai perusahaan didefinisikan sebagai penjumlahan antara nilai pasar ekuitas dan nilai pasar utang yang secara matematis dirumuskan sebagai V sama dengan E tambah D, di mana E adalah nilai pasar modal saham perusahaan dan D adalah nilai pasar kewajiban atau utang perusahaan. Di sini ada data saham dan IHSG. Tahun 2001 saham ADMF 7.700, IHSG. Di sini ada data saham dan IHSG. Tahun 2001 saham ADMF 7.700, IHSG 658148. Tahun 2002 saham ADMF 9. Di sini ada data saham dan IHSG tahun 2001. Saham ADMF 7.700, IHSG 658148. Tahun 2002 saham ADMF 9.000, IHSG 685062. 2023 saham ADMF 10.950, IHSG 7.25280. Tahun 2024 saham ADMF 9.850, IHSG 7.07990. Tahun 2025 saham ADMF 8.600, IHSG 864694. Selanjutnya tahun 2001 saham MFIN 1090, IHSG 658148. Tahun 2002 saham MFIN 1638,
IHSG 685062 tahun 2023 2.891, IHSG 72580. Tahun 2024 3.350, IHSG 7079990 tahun 2025. Selanjutnya dividen dan risk-free tahun 2021, dividen ADMF 513, risk-free 3,50%. Tahun 2022 607, risk-free 5,50%. Tahun 2023 803, risk-free 6,00%. Tahun 2024 dividen ADMF 972, risk-free 6,00%. Tahun 2025 dividen ADMF 703, risk-free 4,75%. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Arsani Safrianti dengan NPM 020423111171 akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini ada lanjutan dari dividen dan risk free dari tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024. Terus ada contoh menghitung nilai perusahaan dengan metode pertumbuhan dividen di perusahaan ADMF dan MFIN. Di sini ada data lengkapnya. Ada tahun saham IHSG, return saham IHSG, return saham return rata-rata saham IHSG, kuadrat return rata-rata saham IHSG, dan perkalian return rata-rata IHSG yang sudah dijumlahkan. Terus di situ ada rata-ratanya dan ada varian return, ada deviasi standar dan covariance serta betanya yaitu minus 0,409731441 dari RA sama dengan RFR tambah BA dalam kurang RM dikurang RF yaitu minus 0,051243953,5%. Itu RA, betanya 0,40973194, terus risk free-nya 5% dan RM 0,297098023. Terus di sini lanjutannya PO sama dengan DO ditambah di dalam kurung 1 tambah G per RE per kurang G, DO 1 tambah G 702,938928, DO 703 dan G minus 6%. Ada DO, terus ada perusahaan MFIN. Di situ ada tahun 2021 dengan harga saham 1,090, IHSG 6,5 dan tidak ada return saham, tidak ada rata-rata, kuadrat return rata-rata dan perkalian return rata-rata di 2021. Nah, kita mengambil dari 2021. Terus 2022 ada saham 1,638, IHSG 6,85062, saham dengan 0,502752, IHSG 0,04089 dan saham minus 0,3297, IHSG 0,0333 dan saham 0,1087, IHSG 0,0011, return rata-ratanya minus 0,011. 2023, 2024 dan 2025 seperti itu juga. Terus dijumlahkan dan rata-ratanya, rata-rata return saham 0,173037 dan IHSG 0,0742. Terus varian return, kuadran return rata-rata saham 0,4275 dan return rata-rata IHSG 0,010870. Covariance minus 0,0380 dan beta minus 3,501 yang sudah. Dan selanjutnya ada
PO sama dengan DO 1 tambah G per RE dikurang G, yaitu minus 1218,186. DO 1 tambah G 1160872097 lembar saham, yaitu 1,226, dan DO 11600 nilai perusahaannya minus 10064 dan G-nya 872%, REG-nya 9,5295. Setelah itu ada penilaian nilai perusahaan berdasarkan discounted cash flow atau DCF. Tahapan analisis DCF pada ADMF yaitu pertama ada menentukan periode proyeksi. Langkah pertama adalah menentukan periode proyeksi arus kas, biasanya dilakukan selama 5 tahun. Yang kedua ada menghitung free cash atau FCF. Free cash merupakan arus kas yang tersedia bagi investor setelah perusahaan memenuhi seluruh kebutuhan operasional dan investasi. Dan yang ketiga ada menentukan tingkat diskonto atau WACC. Dalam metode DCF, arus kas masa depan diskontokan menggunakan weighted average cost of capital atau WACC, dan menghitung terminal value. Karena perusahaan diasumsikan akan beroperasi terus-menerus, maka perlu dihitung terminal value atau TV setelah periode proyeksi selesai. Dan di sini ada contoh di DCF, ya. Contoh DCF PT ADMF. Pada tahun 2022 EBIT-nya 2,039, tahun 2023 2,472, dan tahun 2025 2,286, dan tahun 2025 19,88. Tax-nya 22% tahun 2022, 2023, dan 2024 dan 2025 juga. Dan in NWC pada tahun 2022 15,315, tahun 2023 11,447, tahun 2024 12,148, tahun 2025 20,94. Capex-nya minus pada tahun 2022 minus 16,576, tahun 2023 minus 533, tahun 2024 minus 1,157, tahun 2025 minus 237,259. Arus kas bebas jumlahkan yaitu tahun 2022 17338,204, tahun 2023 13386,950, tahun 2024 132777175, tahun 2025 39945972. Nah, di situ ada AT pada tahun 2022 83948304,12, tahun 2023 20,987076,03, CT-nya 123201849, pada tahun 2022 2023 0,2320 18469. Yang 2024 23%, 2025 tidak ada. Setelah itu dijumlahkan sehingga 29,633848 dan rata-ratanya 74084462 dan RD-nya 5778600036. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Revolution selaku pemateri ke-6 dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang diskon cash flow. Nah, tahun prediksi dan nilai prediksi. Tahun prediksi 4 tahun ke depan kita harus mengetahui dulu tahun prediksi 4 tahun ke depan dan nilai prediksinya. Nah, jika kita sudah mengetahui prediksi 4 tahun ke depan dengan nilainya, itu kita kemudian totalkan nilai prediksi dari ke-4 tahun itu. Nah, setelah kita totalkan, kita kemudian mencari WACC. Nah, WACC sendiri itu didapat dari nilai equity, nilai utang, total modal, tax, RE, dan RD. Nah, jika kita sudah mendapatkan data-data tersebut, kita langsung bisa mencari WACC. Nah, setelah kita mendapatkan WACC, kemudian kita menghitung DCF dari keempat
tahun tersebut. Mendapatkan DCF dari keempat tahun tersebut, kemudian kita menghitung CF dibagi dengan WCC. Setelah mendapatkannya, kita kemudian mencari PV atau TV. Kemudian ada rasio keuangan. Nah, rasio keuangan merupakan alat analisis yang digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan berdasarkan data yang terdapat dalam laporan keuangan. Itu melalui rasio keuangan, analisis dan investor dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi keuntungan. Contoh perhitungan rasio yaitu kita harus mencari data-data terlebih dahulu, yaitu seperti aktifat lancar, aktifat tetap, liabilitas lancar, liabilitas tetap, total aktifat, total liabilitas, total ekuitas, EBIT, EAT, earning, bunga, biaya sewa, harga saham, jumlah saham beredar, earning per lembar, dividen, dividen per lembar, penjualan, HPP, piutang, serta persediaan. Jika kita sudah mencari data-data tersebut, kemudian kita bisa menghitung rasio-rasio yang tersedia, yaitu rasio likuiditas yang terdiri dari rasio lancar dan rasio quick atau cepat, dan ada rasio aktiva yaitu ada perputaran piutang, rata-rata umur piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva lancar, perputaran total aktiva, dan perputaran. Dan berikut itu rasio solvabilitas, itu ada 3, yaitu rasio utang terhadap total aset TY dan Beef Exchange Convert, dan ada rasio probabilitas yaitu ada profit margin ROA dan ROE, dan ada rasio pasar yaitu per dividends dan rasio pembayaran dividen, dan ada yang terakhir analisis DuPont, yaitu ada 2 cara, yaitu dengan cara ROA dan ROE. Nah, dari analisis evaluasi dan strategi bisnis, Andira Financial memiliki posisi yang lebih dominan sebagai perusahaan pengakuisisi. Karena apa? Karena memiliki skala usaha, jaringan, dan nilai perusahaan yang lebih besar dibandingkan Mandala Multifinansial. Sementara itu, Mandala Multifinansial memberikan kontribusi penting melalui basis pelanggan yang kuat serta jaringan layanan di berbagai daerah, sehingga kombinasi kedua perusahaan diharapkan mampu menciptakan nilai tambah melalui sinergi bisnis dan operasional. Nah, jadi secara keseluruhan nih, merger antara Mandala Multifinansial dan Andira Multifinansial itu diharapkan dapat menghasilkan perusahaan dengan pembiayaan yang lebih kuat, efisien, dan kompetitif di tingkat nasional. Kenapa? Karena dapat memberi manfaat bagi perusahaan dan pemegang saham, sehingga merger dari kedua perusahaan itu juga berpotensi meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, serta mendukung perkembangan industri multifinansial dan inklusi keuangan di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.